Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Penalaran dan Perkembangan Paragraf. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang hubungan penalaran, pikiran, dan bahasa. Pengembangan penalaran tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang bahasa dan pikiran. Berbicara mengenai pikiran dan bahasa, tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, yakni sangat dekat jaraknya, hubungannya, dan tidak dapat dipisahkan. Dalam hubungan penalaran, pikiran dan bahasa dikenal adanya inner space dan external space. Inner space merupakan suatu ujaran, yakni pikiran yang berkaitan dengan kata-kata. Kata-kata itu lenyap pada saat pikiran terbentuk. Sedangkan external space menerangkan bahwa pikiran itu terwujud dalam kata-kata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Trisanto. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis penalaran. Nah, jenis-jenis penalaran ini secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu penalaran induksi, penalaran dedukasi, dan salah nalar. Nah, penalaran induksi adalah penalaran yang dimulai dari peristiwa-peristiwa khusus, kemudian beranjak ke peristiwa yang sifatnya umum. Secara umum, penalaran induksi dibagi menjadi 3, yaitu penalaran generalisasi, penalaran analogi, dan salah nalar. Nah, penalaran generalisasi adalah penalaran berdasarkan data sesuai dengan fakta. Fakta atau data dapat diperoleh melalui penilaian, pengamatan, atau hasil survei. Jumlah data atau fakta khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Jenis penalaran ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian menuju peristiwa-peristiwa yang umum. Contohnya, bensin merupakan jenis bahan bakar yang apabila terkena api akan mudah terbakar. Demikian pun juga dengan minyak tanah, termasuk bahan bakar yang mudah terbakar. Solar pun demikian. Bila terkena api akan mudah terbakar. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua jenis bahan bakar apabila terkena api akan mudah terbakar. Nah, yang kedua adalah penalaran analogi. Penalaran ini adalah penalaran yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan. Contohnya, orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya tidak akan menjalani hidupnya dengan baik. Ia akan selalu dalam keraguan, sama seperti seseorang yang hidup di dalam rumah tanpa penerangan. Ia akan berjalan tak tahu arah, tak jelas kemana ia berjalan, sehingga ia akan mudah tertabrak benda yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga adalah penalaran sebab akibat. Penalaran ini dimulai dengan mengemukakan fakta yang berupa sebab, kemudian disusul dengan kesimpulan yang berupa akibat. Penalaran jenis ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa sampai dengan kesimpulan peristiwa itu merupakan akibat dari suatu fenomena. Nah, penalaran induksi hubungan sebab akibat ini dibedakan menjadi 3, yaitu hubungan sebab akibat, hubungan akibat sebab, dan hubungan sebab akibat 1 dan akibat 2. Nah, contohnya hubungan sebab akibat adalah pertama-tama dikemukakan peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab sampai kemudian pada kesimpulannya menjadi akibat. Contohnya, karena kemarin Dion kehujanan, maka Dion hari ini sakit. Nah, ada hubungan antara sebab dan akibat. Hubungan akibat sebab, pada awalnya dikemukakan peristiwa yang menjadi sebab, selanjutnya dikemukakan peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebab. Contohnya, Hidayat mendapatkan IPK 3,81 karena Hidayat rajin belajar. Nah, hubungan. Selamat pagi teman-teman, nama saya Rudi Kunubro dengan NIM 621141910. Di sini saya akan mempresentasikan di PowerPoint slide kelompok kami yang keempat, dari kelompok 4 juga nih, yaitu pengertian paragraf. Paragraf berasal dari bahasa Yunani paragrafos yang artinya tertulis di samping atau menulis di samping. Adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide pokok tertentu yang biasanya terletak di awal paragraf, tengah, dan akhir. Awal paragraf ditandai dengan masuknya baris baru.
jadi menjorok ke depan, atau menggunakan garis spasi enter baru. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan atau ide pokok, dan dibantu dengan kalimat pendukung. Paragraf non-fiksi biasanya dimulai dengan umum dan bergerak lebih spesifik, lebih menjorok ke bagian tertentu sehingga memunculkan argumen atau sudut pandang yang lebih logis atau lebih tertata. Setiap paragraf berawal apa datang sebelumnya dan berhenti untuk dilanjutkan. Paragraf umumnya terdiri dari 3 hingga 7 kalimat. Jadi kalimat digabung menjadi satu menjadi sebuah paragraf. Paragraf disebut juga sebagai alinea. Kalimat semuanya tergabung dalam pernyataan berparagraf tunggal. Tuh guys, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Haji Setiako, NIM 62114191113. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari PowerPoint bagian pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut logis dalam satuan ide yang tersusun secara lengkap, runtut, dan padu. Paragraf adalah bagian suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya, pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Al-Qaeda menerangkan bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dari suatu karangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novangi Jessica Lee, NIM 62114191116. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan tempat dan fungsinya. Ada 3, yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, yang ketiga paragraf penutup. Paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat pada paragraf pembuka dan paragraf penutup. Sedangkan paragraf penutup adalah paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri karangan atau bagian pada karangan. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan atau hal-hal terperinci, kemudian ditutup dengan utama. 3. Paragraf gabungan atau campuran, yaitu paragraf yang inti gagasannya diletakkan pada bagian awal dan akhir. Dalam hal ini, kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat pertama. 4. Paragraf tanpa kalimat utama. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama, berarti pikiran atau paragraf tanpa kalimat utama. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama, berarti pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi atau cerita adalah jenis paragraf yang berisi cerita suatu persoalan. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang dibuat untuk menyampaikan gambaran secara objektif
suatu keadaan sehingga pembaca memiliki pemahaman yang sama dengan informasi yang disampaikan. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah karangan yang dibuat untuk menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Lalu yang keempat, paragraf argumentasi, yaitu jenis karangan yang berisi gagasan lengkap dengan bukti dan alasan serta dijalin dengan proses penalaran yang kritis dan logis. Lalu yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah jenis karangan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan menarik untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca terhanyut oleh siratan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bagus tentang secara alaminya. Dalam teknik ini, penulisan sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek. Keajaiban yang bahasa susunan logis ini mengenal dua macam urutan, yaitu urutan ruang atau spesial dan urutan waktu atau kronologis. B. Klimaks dan anti klimaks. Gagasan utama dirinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Kemudian secara berangsur-angsur disusun dengan gagasan lain sampai pada gagasan yang paling tinggi kedudukannya. C. Umum khusus dan khusus umum atau deduktif induktif. Cara pengembangan paragraf yang paling banyak digunakan adalah cara umum khusus dan khusus umum. Paragraf jenis ini lebih dikenal dengan istilah deduktif dan induktif. D. Perbandingan dan pertentangan. Untuk menambah kejelasan sebuah paparan, seringkali penulis berusaha memperbandingkan atau mempertentangkan. Dalam hal ini penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Syarat perbandingan dan pertentangan adalah yang ditingkatkannya sama dan dua hal itu mempunyai persamaan sekaligus perbedaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arianto. NIM saya 621 141 9126. Saya akan memperlanjutkan PPT dari kelompok 4, slide ke terakhir atau yang ke-10. Teknik pengembangan paragraf. Analogi. Analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal secara umum dengan hal yang belum dikenal. Analogi ini dimasukkan untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. Yang F. Pengembangan paragraf dengan contoh-contoh. Sebuah generasi yang terlalu umum seringkali memerlukan contoh-contoh yang konkret agar pembaca tidak kebingungan. Yang ke G. Sebab dan akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Demikian pula sebaiknya. Yang ke H. Definisi luas. Untuk memberikan batasan tentang sesuatu, seringkali penulis harus menguraikan penjelasan dengan beberapa kalimat, bukan beberapa paragraf. Yang terakhir, klasifikasi. Dalam pengembangan paragraf, seringkali penulis mengelompokkan hal-hal yang mempunyai perasaan maupun perbedaan. Pengelompokan ini biasanya dirinci lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sekian dan terima kasih.